akan Oke ya, kita akan mulai. Selamat malam semuanya. Bersyukur hari ini kita diberikan kesempatan kembali oleh Tuhan bertemu untuk boleh memulai satu tema yang baru ya, yaitu tentang 10 hukum Allah. Juga selamat bergabung bagi rekan-rekan yang pertama kali join ya dari Gereja Sahabat di dalam PA Darmohil ini. Nah, saudara, kita akan memulai khusus pada malam hari ini. Sebelum kita membahas hukum yang pertama, saya akan mengajak saudara untuk melihat sebagian dari introduction ya atau pengenalan. Jadi malam hari ini tema kita akan saya pecah menjadi dua section, dua bagian. Section pertama ini berbicara tentang hukum Taurat dan kita. Saya akan menjelaskan tentang pengantar kepada hukum Taurat. Baru nanti section kedua kita akan menggali tentang hukum yang pertama ya. Jadi bahan saya malam ini cukup panjang. Jadi saudara, apa itu hukum Taurat, saudara, yang akan kita pelajari ini? Nah, hukum Taurat itu sesuai dengan namanya ya dalam bahasa Ibrani Torah, kemudian diterjemahkan di dalam bahasa Inggris menjadi satu kata yang singkat, law, hukum, itu adalah satu perintah, satu hukum yang Allah berikan kepada bangsa Israel. Kita tahu di dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, di Gunung Sinai, Tuhan memberikan 10 hukum ini melalui Musa ya. Nah, hukum ini akhirnya dirangkumkan, dikenal menjadi the Ten Commandments yang diberikan kepada bangsa Israel. Saudara, di dalam perjalanannya, maksudnya perjalanan iman Kristen, di dalam gereja mula-mula hingga hari ini, keberadaan hukum Taurat ini seringkali menjadi satu kontroversi ya, kontroversian dan perdebatan. Apa sih pentingnya kita ini kembali mempelajari hukum Taurat, 10 hukum Allah ini? Padahal kita tahu, saudara, kita ini sekarang sudah ada dalam masa PB, dan hukum Taurat itu adalah hukum yang diberikan di dalam masa Perjanjian Lama. Ya, apa signifikansinya, apa relevansinya bagi kita, gereja orang percaya pada zaman sekarang ini? Nah, untuk menjawab pertanyaan yang cukup memusingkan ini, saudara, kita harus tahu sebenarnya apakah hubungan Taurat dan Injil itu, ya. Jadi kalau kita nanti akan melihat hubungan Taurat dan Injil ini dengan tepat, barulah kita bisa menjawab apa relevansinya hukum Taurat 10 hukum itu bagi kita. Nah, saudara, hukum Taurat dan Injil ini bisa dilihat dari berbagai perspektif. Malam ini saya akan memberikan dua saja pandangan yang paling umum hubungan Taurat dan Injil ya. Yang pertama, saudara, ada denominasi-denominasi tertentu ya, seperti gereja Lutheran, kemudian gereja-gereja yang beraliran kepada Anabaptis dan lain-lain, ini berpandangan, saudara, bahwa Taurat dan Injil ini ada dua sistem, dua hukum Allah, dua cara Allah yang saling bertentangan. Jadi kalau dulu di PL Allah memberikan Taurat, sekarang di PB Allah memberikan Injil. Dan Taurat dan Injil ini seperti kucing dan anjing yang tidak bisa diperdamaikan, ya, musuhan terus. Nah, di dalam pemikiran mereka berpendapat bahwa di dalam Taurat ini yang ada itu cuma perintah, larangan, hukuman. Jadi sama sekali tidak ada yang namanya anugerah. Perintah, larangan, dan hukuman. Siapa yang taat diberkati, yang tidak taat dihukum, dan sebagainya. Sedangkan menurut mereka di dalam Injil itu sebaliknya ada kasih, pengampunan, dan keselamatan ya yang tidak ditemukan di dalam hukum Taurat. Dari dua pandangan ini saudara bisa lihat bahwa Taurat dan Injil ini dipertentangkan, saudara. Sehingga mereka seringkali berpendapat bahwa Taurat itu adalah musuh dari Injil, sekaligus Taurat itu dianggap lebih rendah, ya, inferior daripada Injil. Ya, jadi sehingga kita ini hidup di dalam masa PB, maka yang perlu ditekankan adalah Injil, yang lebih diutamakan adalah Injil, bukan hukum Taurat atau 10 hukum Allah itu. Nah, di dalam singkatnya, saudara, pemikiran pandangan yang pertama ini biasanya dituliskan di dalam satu kalimat, yaitu works vs atau versus faith dikotomi. Jadi pertentangan antara perbuatan dan iman. Kan menurut pandangan pertama, gereja-gereja Lutheran dan sebagainya, di dalam hukum Taurat itu yang ada adalah work, ya, perbuatan baik yang mengandalkan usaha manusia, ketaatan manusia, perbuatan manusia. Sedangkan di dalam Injil itu yang ditekankan adalah faith, iman.
Sehingga antara Taurat dan Injil itu biasa dikenal dengan work versus faith dikotomi. Ya, pertentangan atau dualisme antara perbuatan dan iman. Ya, ini adalah pemikiran daripada gereja-gereja Lutheran. Saya berikan satu kutipan dari Martin Luther, Saudara. Martin Luther pernah mengatakan kalimat bahwa perbedaan ini antara hukum Taurat dan Injil itu ada satu hal pengetahuan di dalam kekristenan, ya, satu hal yang harus diketahui oleh kekristenan. Setiap orang dan semua orang yang mengasumsikan atau memuliakan di dalam iman Kristen atau menyebut diri orang Kristen harus tahu dan harus mampu mengenali dan membedakan antara Taurat dan Injil. Ini menurut Martin Luther, ya. Jika kemampuan ini tidak ada pada orang tersebut tidak bisa dikatakan atau tidak bisa dibedakan dari orang-orang kafir atau orang-orang Yahudi yang tidak bisa membedakan antara Taurat dan Injil, ya. Nah, inilah sebabnya kata Luther, Paulus begitu kuat, ya, menekankan perbedaan antara dua doktrin ini, antara Taurat dan Injil. Ya, ini ada pemikiran dari Bapak Reformator kita Martin Luther. Jadi memang di dalam teologi Martin Luther tadi sudah saya sebutkan bahwa dia sangat mempertentangkan antara Taurat dan Injil dan menganggap bahwa Taurat itu lebih rendah, inferior ketimbang Injil. Nah, demikian juga Saudara di dalam Formula of Concord artikel yang kelima. Dan Formula of Concord ini adalah pengakuan iman dari gereja Lutheran, ya, mengatakan seperti ini. Kita percaya, mengajarkan dan mengakui bahwa perbedaan antara Taurat dan Injil itu harus dipelihara, harus dijaga di dalam gereja dengan sesuatu yang rajin, ya, maksudnya betul-betul dijaga perbedaan ini, tidak boleh dilupakan, ya. Nah, Saudara, singkatnya itu seperti ini. Saya akan memberikan kepada Saudara satu tabel, ya. Singkatnya di dalam pandangan yang pertama yang mempertentangkan Taurat dan Injil itu mereka biasa berpikir seperti ini. Di dalam hukum Taurat itu memberitahu apa yang harus kita perbuat, ya, jangan ini, lakukan itu dan sebagainya. Tetapi di dalam Injil itu memberitahu apa yang Yesus perbuat bagi kita, ya, dia mati untuk kita dan sebagainya. Hukum Taurat itu menunjukkan dosa-dosa kita. Injil menunjukkan siapa juru selamat kita. Hukum Taurat itu selalu menuduh hati nurani kita. Kamu berdosa, kamu bersalah, kamu tidak bisa taat hukum Allah dan sebagainya. Di dalam Injil itu selalu ada pengampunan bagi kita, ya. Hukum Taurat itu membawa kematian karena yang tidak bisa mentaati akan dihukum dan sebagainya. Sedangkan Injil, Saudara, itu dikatakan selalu memberi hidup. Hukum Taurat itu selalu mengandalkan perbuatan manusia, sedangkan di dalam Injil itu adalah anugerah iman yang tidak bergantung kepada perbuatan manusia. Nah, Saudara, ini adalah satu tabel yang kita buat untuk memperjelas bagaimana pandangan pertama ini mengkontraskan, ya, antara Injil dengan Taurat. Nah, ini adalah pandangan daripada gereja-gereja Lutheran. Nah, pandangan kedua, Saudara, itu berkata sebaliknya, bahwa antara Taurat dan Injil ini dua sistem yang harmonis, tidak perlu dipertentangkan, tidak perlu saling bermusuhan, tetapi kedua-duanya ini dari Tuhan yang sama, diberikan di dalam dua masa yang berbeda, Taurat di dalam PL, Injil di dalam PB. Nah, di dalam pandangan John Calvin, ya, Bapak Reformator, juga mengatakan kalimat seperti ini. Tetapi Injil itu tidak menggantikan seluruh hukum Taurat, ya, sebagai cara untuk cara keselamatan yang berbeda. Jadi Injil itu tidak diberikan untuk sepenuhnya menggantikan hukum Taurat sebagai cara yang berbeda untuk keselamatan, melainkan Injil itu menegaskan, ya, dan menggenapkan apapun yang hukum Taurat janjikan dan memberikan sesuatu substansi atau hakikat daripada hukum Taurat yang sekedar hanya bayang-bayang.
Jadi Injil itu adalah penggenapan daripada hukum Taurat yang hanya merupakan bayang-bayang. Dari hal ini kita menyimpulkan bahwa di mana seluruh hukum Taurat itu dipikirkan, bahwa Injil itu berbeda dari hukum Taurat hanya di dalam kejelasannya saja. Artinya, saudara, di dalam hukum Taurat itu masih bayang-bayang, tidak terlalu jelas siapa juru selamat itu, ya, hanya bayang-bayang melalui hukum-hukum seremoni dan sebagainya. Sedangkan di dalam Injil itu adalah penggenapannya yang sudah demikian jelas. Nah, ini yang dipikirkan di dalam pandangan teologi reform. Jadi di dalam pandangan teologi reform, saudara, itu beda dengan Lutheran tadi. Mereka tidak mempertentangkan Taurat dan Injil. Sebaliknya bagi mereka itu adalah harmonis. Kenapa harmonis? Sebab di dalam Taurat itu tetap ada berita keselamatan, saudara. Sedangkan di dalam Injil sendiri tetap ada Tauratnya, ada perintah, ada larangan, ada hukuman. Jadi ini jangan didikotomikan, ya, jangan didualismekan, jangan dipertentangkan. Oh, kalau Taurat enggak ada kasih, yang ada aja penghukuman. Salah, saudara. Di dalam Taurat itu ada berita keselamatan. Kita tahu bahwa setelah Adam jatuh, Tuhan langsung menjanjikan juru selamat bagi manusia berdosa. Demikian juga di dalam Injil, jangan dipikir, oh, Injil itu ada kasih, pengampunan, ya, tidak ada perintah, tidak ada hukuman. Tidak, saudara. Di dalam Injil tetap ada perintah Tuhan. Ada larangan yang harus kita patuhi. Ada konsekuensi hukuman kalau itu dilanggar. Jadi ini sesuatu yang saling melengkapi. Keduanya sebenarnya antara Taurat dan Injil ini memberitakan hal yang sama, saudara, yaitu berita keselamatan, tetapi dengan cara yang berbeda. Satu hanya bersifat bayang-bayang, shadow. Yang kedua itu adalah fulfillment atau penggenapan daripada bayang-bayang tersebut. Ya, jadi di dalam pandangan gereja-gereja Reform, Taurat dan Injil ini tidak bertentangan sama sekali. Keduanya harmonis, yang berbeda hanya penekanannya saja. Ini yang membedakan antara gereja Reform dengan gereja-gereja Lutheran. Saya berikan satu kutipan daripada John Frame, ya. John Frame seorang teolog Reform dikatakan seperti ini. Di dalam keduanya, Injil, Taurat dan Injil, Allah memproklamirkan karya keselamatannya. Dan dia menuntut umatnya itu berespon dengan mentaati perintah-perintahnya, ya, baik di Taurat maupun di Injil. Istilah Taurat dan Injil itu berbeda hanya di dalam penekanannya saja. Tetapi sebenarnya mereka itu overlap, ya, saling tumpang tindih dan saling bersinggungan satu dengan yang lain. Mereka, yaitu Taurat dan Injil itu mempresentasikan seluruh firman Allah dari perspektif yang berbeda. Ini penting sekali, ya. Penekanan perspektif yang berbeda, penekanan yang berbeda, dan dikatakan sesungguhnya kita dapat berkata bahwa Alkitab kita secara keseluruhan adalah keduanya, yaitu berisi Taurat dan juga berisi Injil. Nah, ya, jadi ini saudara, posisi di dalam pandangan teologi Reform bahwa Taurat dan Injil itu adalah sama-sama dari Tuhan, tidak bertentangan, tetapi saling melengkapi satu dengan yang lain. Nah, jikalau kita sekarang sudah mengerti relasi ini dengan tepat, maka kita bisa menjawab pertanyaan saya tadi di atas. Untuk apa sih kita belajar hukum Taurat kalau kita sekarang sudah hidup di dalam perjanjian baru? Ya, jawabannya jelas, saudara, karena Taurat itu juga menjadi bagian dari kitab suci kita dan tidak bisa dilepaskan daripada Injil di dalam perjanjian baru. Maka tetap relevan, tetap penting untuk kita mengerti dengan tepat, tetap penting untuk kita pelajari. Nah, ini adalah hubungan Taurat dan Injil. Dan kedua, pertanyaan yang harus kita jawab sebelum kita menggali hukum yang pertama ini adalah, saudara, kalau begitu apakah hukum Taurat itu tetap berlaku bagi kita sekarang? Oke, hukum Taurat bagian dari Alkitab kita, tapi apakah itu tetap berlaku bagi kita? Saudara, pertanyaan ini itu adalah pertanyaan yang sering saya temukan ditanyakan oleh jemaat, ya.
Apakah tetap berlaku bagi kita, mengikat kita, mengatur kita? Nah, saya akan menjawab pertanyaan ini dengan mengutip pemikiran daripada Bapak Reformator John Calvin ya. Di dalam buku Institutio-nya, dia memberikan 3 fungsi daripada hukum Taurat. Nah, nanti kita akan tahu apakah hukum Taurat tetap berlaku bagi kita. Saudara harus tahu pertama, hukum Taurat itu mempunyai 3 fungsi utama diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Ya, ada 3 fungsi utama. Pertama, hukum Taurat itu menunjukkan kesucian Allah sekaligus menunjukkan keberdosaan manusia yang kemudian akan menuntun kita kepada Kristus. Atau di dalam pemikiran Calvin, ini disebut dengan theological function. Fungsi hukum Taurat secara teologis menunjukkan kita ini orang berdosa ya, dengan hukum yang begitu ketat, hukum Allah standarnya begitu tinggi, kita tidak bisa mencapai dan memenuhinya. Manusia ditunjukkan oleh Allah, ini loh kamu begitu berdosa, tidak bisa mencapai standar Allah, sekaligus menunjukkan kesucian Allah di mata manusia. Ya, Calvin mengatakan bagian pertama adalah ini, selama itu menunjukkan kebenaran Allah, ya, God righteousness, yaitu adalah kebenaran yang satu-satunya yang bisa diterima Allah. Hukum Taurat itu juga mengingatkan atau memperingatkan kita, menginformasikan kita, sekaligus menuduh kita, dan terakhir menghukum kita setiap orang dari ketidakbenarannya atau keberdosaannya. Jadi saudara lihat, inilah fungsi hukum Taurat yang pertama, saudara. Hukum Taurat itu menunjukkan kesucian Allah, sekaligus menuduh kita, menyadarkan kita, sekaligus menghukum kita daripada keberdosaan kita. Ya, nah ini yang juga kembali dikatakan oleh Paulus di dalam Perjanjian Baru. Jadi kita keliru sekali, saudara, kalau berpikir di dalam Injil itu Perjanjian Baru sama sekali hukum Taurat dibuang. Tidak. Paulus mengutip berulang kali tentang hukum Taurat. Ini misalnya Roma 7 ayat 7 ya. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat itu tidak mengatakan jangan mengingini. Nah, ini Paulus mengutip 10 hukum, saudara. Roma 3 ayat 20. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ini perkataan Paulus ya, saudara. Jadi hukum Taurat itu diberikan oleh Allah kepada manusia berdosa, dalam hal ini bangsa Israel. Fungsi yang pertama untuk menunjukkan keberdosaan manusia. Dan di dalam keberdosaan manusia itu, akhirnya hukum Taurat ini menuntun kita, orang berdosa, untuk mengenal juru selamat di dalam Kristus. Ya, ini fungsi yang pertama, saudara, theological function. Jadi fungsi yang bersifat teologis. Kedua, Bapak Ibu sekalian, apakah fungsi hukum Taurat itu? Hukum Taurat itu memiliki fungsi yang bersifat political function atau fungsi yang bersifat politis. Apa itu? Yaitu adalah hukum Taurat itu mengatur bagaimana bangsa Israel itu hidup bermasyarakat. Maka jangan heran ketika saudara membaca kitab Pentateuch ya, 5 kitab Musa atau 5 kitab Taurat itu, saudara akan menemukan hukum-hukum yang mengatur bagaimana orang itu harus hidup bermasyarakat di tengah-tengah bangsa Israel. Ya, misalkan kalau ada orang tidak sengaja membunuh orang lain, apa yang harus dia lakukan dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah bagian daripada fungsi hukum Taurat yang bersifat political function, ya, bersifat politis, mengatur bermasyarakat. Nah, Calvin kembali mengatakan, fungsi kedua dari hukum Taurat adalah seperti ini. Setidak-tidaknya melalui takut akan sebuah penghukuman itu akan mencegah orang-orang tertentu ya untuk berbuat jahat ya, dengan dia diingatkan kembali melalui ancaman-ancaman di dalam hukum Taurat. Jadi ini fungsi kedua, saudara, dari hukum Taurat diberikan oleh Allah untuk mengatur bagaimana bangsa Israel hidup bermasyarakat.
Nah, ini juga dikenal sebagai the civil law, ya, hukum masyarakat. Taurat sebagai civil law, hukum bermasyarakat. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yang terakhir, fungsi hukum Taurat itu selain daripada theological function dan political function, hukum Taurat itu memiliki yang disebut dengan pedagogic function atau fungsi pedagogik, mendidik, mengajar, ya. Nah, inilah yang disebut dengan hukum Taurat berfungsi sebagai penuntun hidup orang percaya, termasuk bagi kita orang percaya di dalam perjanjian baru. Ya, Calvin kembali mengatakan, disinilah Taurat itu berfungsi sebagai alat yang terbaik bagi mereka atau bagi kita untuk belajar lebih mendalam, lebih sungguh-sungguh setiap hari, ya, kehendak Allah di dalam hidup mereka. Nah, dan menegaskan melalui hukum Taurat itu satu pengertian di dalamnya. Jadi hukum Taurat itu diberikan, saudara. Yang ketiga itu ada sebagai pendidik bagi kita, bagi gereja hingga hari ini, supaya kita mengerti kehendak Allah itu apa di dalam hidup kita, menjalani kehidupan kita hari demi hari. Ya, nah inilah fungsi yang ketiga menurut John Calvin. Nah, di dalam kesempatan lain dia juga mengatakan kalimat yang lain. Ya, lagi karena kita membutuhkan bukan hanya pengajaran tetapi juga nasihat, maka hamba Allah juga harus menyediakan dirinya terhadap manfaat daripada hukum Taurat ini, yaitu dengan seringnya bermeditasi atau merenungkan firman itu supaya dibangkitkan ketaatan di dalam dirinya, dikuatkan melalui perenungan hukum Taurat itu, dan ditarik kembali dari jalan-jalan yang bersifat pelanggaran. Ya, maksudnya kalau kita sudah menyeleweng, kita merenungkan Taurat itu, kita dikuatkan, kita ditarik kembali kepada jalan yang benar dan sebagainya. Nah, kita membutuhkan ini semua, saudara, di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya di dalam dunia. Nah, sekarang saya akan memberikan diagram lagi supaya saudara gampang mengingat tentang pertanyaan kita. Apakah hukum Taurat ini tetap berlaku bagi kita? Nah, dari penjelasan tadi, 3 fungsi tadi, saudara, hukum Taurat itu bisa memiliki 3 fungsi yang bermacam-macam. Pertama, dia bisa bersifat ceremonial law, hukum-hukum yang bersifat upacara, ya, seperti potong domba, persembahan ini, korban itu, dan sebagainya, sunat, hukum-hukum makanan, haram dan halal, dan sebagainya, itu adalah bagian dari ceremonial law, hukum-hukum upacara keagamaan. Ya, kedua tadi berbicara tentang civil law, hukum bermasyarakat, dan fungsi ketiga dari Taurat adalah bersifat pedagogik atau bersifat moral law, hukum moral. Nah, singkatnya seperti ini, saudara. Hukum Taurat secara seremonial tentu sudah tidak berlaku bagi kita. Kita tidak perlu potong domba, kita tidak perlu memusingkan makanan haram dan halal, kita tidak lagi terikat kepada korban-korban bakaran pagi, korban bakaran malam, dan sebagainya, termasuk hukum-hukum sunat dan sebagainya, itu sudah tidak berlaku, tidak mengikat kita. Termasuk di dalam civil law, ini juga sudah tidak berlaku bagi orang yang hidup di dalam zaman sekarang. Kita tidak lagi hidup bernegara diatur oleh hukum Taurat lagi, saudara. Kalau ada pembunuhan, ya nangani adalah polisi, bukan lari ke kota perlindungan lagi, ya. Tetapi di dalam fungsi ketiga, hukum Taurat ini sebagai the moral law, hukum moral, ini tetap berlaku sepanjang zaman, saudara. Bahkan sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kalinya, ini tetap berlaku bagi kita. Nah, itulah sebabnya sekarang kita tahu apa relevansi hukum Taurat bagi kita? Mengapa kita perlu mempelajari 10 hukum ini? Apakah 10 hukum ini tetap berlaku bagi kita? Sekarang semua sudah terjawab, ya. Karena hukum Taurat
yang di dalam bagian moral law ini tetap relevan, tetap mengikat bagi gereja dan orang percaya sepanjang zaman. Jadi jangan berpikir, oh kita sudah hidup dalam perjanjian baru, hukum Taurat ada di PL, kita buang, kita tinggalkan, kita lupakan. Tidak, tetap relevan menjadi penuntun bagaimana kita mengerti kehendak Allah di dalam hidup kita. Ya, ini isu yang pertama, saudara. Sekarang kita masuk di dalam isu yang kedua. Kalau begitu, hukum Taurat itu berlaku bagi kita. Bagaimana sekarang saya bisa mentafsirkan hukum Taurat ini dengan tepat dan benar? Saudara, ini penting sekali ya. Karena kalau kita salah mentafsirkan hukum Taurat, kita akan menganggap remeh hukum Taurat, dan kita akan merasa jadi orang yang baik-baik di hadapan Tuhan, saudara. Karena apa? Karena prinsip kita mentafsir atau hermeneutik kita keliru. Nah, saya akan tunjukkan ada berbagai macam prinsip-prinsip penting mentafsirkan hukum Taurat, tapi saya akan memberikan 4 saja ya. 2 dari John Calvin, 2 dari Thomas Watson, seorang Puritan. Nah, saya akan memberikan yang pertama. Perhatikan baik-baik, saudara. Ini penting sekali. Di dalam setiap perintah-perintah hukum Taurat, perintah positif ya. Perintah itu artinya positif, kalau larangan itu negatif ya. Di dalam setiap perintah yang bersifat positif, kuduskan hari Sabat, nah itu perintah. Kalau larangan itu jangan membunuh, nah itu larangan ya. Di dalam setiap perintah yang positif selalu terkandung larangan yang bersifat negatif. Demikian pula sebaliknya. Di dalam setiap larangan jangan berdusta, selalu terselip perintah yang bersifat positif. Nah, ini penting, saudara. Jadi, saudara jangan berpikir, oh perintah jangan membunuh. Ya, saya tidak membunuh kok. Sudah aman, berarti saya sudah saleh hidup saya tidak pernah membunuh. Oh, tidak sesimpel itu, saudara. Di balik perintah negatif, larangan jangan membunuh, di situ adalah perintah positif. Apa yang harus kita lakukan di dalam perintah itu? Ya, nah Calvin mengatakan, jika ini menyenangkan Tuhan, bahwa yang bertentangan itu, yang berlawanan itu akan mendukakan dia. Ya, berarti dia mengatakan, jika satu perintah itu menyenangkan Tuhan, maka perintah yang sebaliknya itu akan mendukakan dia. Dan jika ini mendukakan dia, maka perintah yang sebaliknya itu pasti akan menyenangkan dia. Jika dia memerintahkan sesuatu perintah ini, maka dia pasti melarang sebaliknya. Jika dia melarang sesuatu perintah, maka sebaliknya dia pasti memerintahkan yang berlawanan. Nah, saudara, jangan bingung mendengar kalimat yang agak rumit ini, karena prinsipnya itu sudah saya berikan di sini ya. Di dalam perintah terkandung larangan. Di dalam larangan selalu terkandung perintah. Saudara ingat itu aja, perintah atau prinsip yang pertama ya. Nah, yang kedua, saudara, perhatikan, ini juga penting. Di dalam setiap perintah atau larangan daripada 10 hukum Allah itu yang dituliskan bagi kita, yang ada di dalam Alkitab kita ini, nah ini, semuanya itu, saudara, ditulis dengan satu gaya bahasa sinekdoke. Ya, ini satu istilah yang aneh. Saudara, gaya bahasa itu kita pelajari dulu waktu kita sekolah SMP atau SMA ya. Misalkan gaya bahasa personifikasi, yaitu mempersonalkan sesuatu benda mati. Misalkan pohon nyiur itu melambai-lambai. Lah nggak ada kan pohon kok melambai-lambai. Nah itu gaya bahasa, saudara. Ya, gaya bahasa personifikasi. Nah, ada satu gaya bahasa yang mungkin selama ini kita tidak pernah pelajari pada waktu kita dulu sekolah, yaitu ada gaya bahasa yang dikenal dengan sinekdoki. Apa itu? Yaitu adalah satu kata yang mewakili banyak kategori, saudara. Di dalam 10 hukum Allah, itu ada kata-kata kunci yang merupakan sinekdoki. Nah, nanti kita akan pelajari ini di dalam hukum yang pertama ya. Jangan ada padamu Allah lain. Nah, kata kuncinya itu Allah lain, saudara. Apa yang dimaksud oleh Allah dengan mengatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku?
itu synekdoki, ya. Satu kata yang mewakili banyak kategori. Nah, ini yang menunjukkan 10 hukum Allah itu tidak sesimpel yang kita pikirkan, Saudara. Nah, Calvin kembali saya kutip ya. Dia mengatakan jelas bahwa hampir semua perintah selalu memanifestkan, memunculkan synekdoki, di mana dia maka barang siapa yang membatasi pengertiannya tentang 10 hukum Allah ini secara sempit, itu patut ditertawakan. Jadi maksudnya dia ingin mengingatkan kepada kita, ya, kalau kamu mentafsirkan 10 hukum ini cuma hanya baca letter luck, jangan ada padamu Allah lain. Oh, saya enggak pernah sembah berhala kok, saya enggak pernah sembah patung-patung kok. Berarti saya enggak melanggar loh perintah ini. Saya orang suci, saya taat kepada Tuhan. Kata Calvin, tunggu dulu ya. Kalau kamu tafsirkan seperti itu, kamu patut ditertawakan. Karena 10 hukum Allah itu tidak sesimpel, tidak sesederhana yang kita pikirkan. Ini prinsip kedua, Saudara. Nah, sekarang saya berikan prinsip ketiga dan keempat dari tafsirannya Thomas Watson, ya, The Ten Commandments. Satu buku yang sangat baik sekali. Dia mengatakan, Saudara, Thomas Watson, bahwa perintah dan larangan di dalam 10 hukum ini, Saudara, ya, bukan hanya sekedar berbicara tentang tindakan, tetapi juga berbicara tentang motivasi, tentang hati kita. Jadi dia mengatakan, jangan berpikir ketika Tuhan memberikan perintah, jangan membunuh. Oh, saya tidak pernah membunuh kok. Seumur hidup saya tidak pernah membunuh. Memang, Saudara, secara tindakan kita mungkin tidak pernah membunuh orang. Tapi ini bukan hanya berbicara soal tindakan, Saudara. Ini berbicara keinginan. Ini bicara motivasi. Ini bicara hati kita. Maka orang yang membenci saudaranya, kata Tuhan Yesus, dia sudah membunuh orang tersebut. Ya, Thomas Watson berkata, hukum Allah melarang bukan hanya tindakan berdosa itu, tetapi juga adalah keinginan dan kecenderungan hati. Jadi ingat, Saudara, kalau kita tidak mengerti prinsip ini, kita jadi orang baik-baik. Kita merasa saya tidak pernah mencuri, saya tidak pernah berzina, saya tidak pernah berdusta, saya orang baik di hadapan Tuhan. Nah, ini adalah spirit Farisi. Ya. Yang keempat, Watson kembali mengingatkan kepada kita. Pelanggaran terhadap 10 hukum ini, Saudara, bukan hanya bersifat tindakan pribadi, tetapi juga mencakup keterlibatan kita di dalam kejahatan atau dosa tersebut. Ini juga menjadi prinsip penting di dalam mentafsirkan 10 hukum Allah ini. Ya, nah, dia mengatakan perintah Allah bukan hanya hukum Allah bukan hanya melarang kita bertindak dosa dari diri kita sendiri, tetapi ketika kita menjadi agent, menjadi pelaku, atau ketika kita menyuruh orang lain untuk berdosa, kita pun menjadi orang yang melanggar 10 hukum ini. Jadi, Saudara, kalau kita ini ada kesempatan, kita ini ada punya kuasa untuk mencegah satu kejahatan dan dosa, tapi kita tidak melakukannya, kita membiarkannya, kita melanggar 10 hukum Allah. Ini tidak main-main, Saudara. Daud itu membunuh Uria bukan dengan tangannya sendiri, Saudara. Dia tidak tusuk Uria sendiri, tidak. Apakah Daud membunuh? Membunuh. Kenapa? Karena dia jadi mastermind, jadi perancang pembunuhan tersebut, meskipun dia memakai tangan orang lain. Ya, ini adalah satu prinsip yang penting yang harus kita pegang ketika kita mau mentafsirkan 10 hukum Allah ini. Di mana kita ada kesempatan untuk mencegah, tetapi kita tidak melakukannya. Kita dianggap turut berbuat dosa dan kejahatan tersebut. Ya, saudara-saudara, inilah 4 prinsip penting ya yang harus kita pegang baik-baik. Dan 4 prinsip ini yang nanti kita pakai sepanjang kita akan membahas 10 hukum Allah ini. Nah, sekarang saya akan lanjutkan
kepada sifat 10 hukum Allah ini. Mengapa kita perlu mempelajarinya? Pertama, 10 hukum Allah ini adalah satu hukum yang sempurna, saudara. Roma 7 ayat 12. Jadi hukum Taurat adalah kudus, dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Ya, lihat, Paulus sendiri tidak mengatakan hukum Taurat itu kuno, hukum Taurat tidak berlaku. Enggak, saudara, hukum Taurat itu kudus, benar dan baik. Kenapa? Ya itu dari Tuhan. Semua dari Tuhan, tidak ada yang jelek, tidak ada yang najis, semua ada baik dan berguna bagi kita. Kedua, sifat 10 hukum Allah ini tidak berubah, saudara. Unchangeable. Artinya sejak diberikan oleh Tuhan pertama kali, sampai nanti Kristus datang kedua kali, tidak pernah berubah standarnya, tidak pernah berubah konsekuensinya, tidak pernah berubah relevansinya bagi umat Tuhan. Ketiga, 10 hukum Allah ini, nah jangan dipikir ya, hanya berlaku bagi bangsa Israel, atau hanya berlaku bagi orang percaya, bagi gereja, dan bagi orang lain yang tidak mengenal Tuhan, hukum ini tidak berlaku. Jadi orang yang tidak mengenal Tuhan atau yang tidak percaya Kristus boleh membunuh, boleh berdusta, boleh berzina. Tidak, saudara. Hukum ini bersifat universal, mengikat semua manusia, baik orang percaya maupun bukan orang percaya. Ya, jadi tidak ada excuse besok orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus di pengadilan, oh maaf Tuhan, saya tidak kenal 10 hukummu, saya tidak pernah dengar. Tidak, saudara. Ini berlaku universal. Thomas Boston di dalam buku tafsirannya 10 hukum mengatakan, semua orang itu memiliki kewajiban untuk menjaga semua perintah-perintah Allah ini, ya. Sebab Allah adalah Tuhan bagi semua manusia. Tetapi bagi orang-orang kudus Allah, hukum ini dikhususkan bagi mereka. Ya, jadi memang ini lebih mengikat kepada orang percaya, tetapi ini juga berlaku bagi semua orang. Ya, saudara, ini sifat daripada 10 hukum Allah. Ada satu hal lagi, saudara, yang harus saya tunjukkan sebelum kita menggali hukum yang pertama ini, ya, yaitu adalah problematika urutan 10 hukum Allah. Saudara pernah membaca 10 hukum Allah ini di dalam Alkitab secara mendetil? Enggak. Kalau saudara pernah membaca secara mendetil, saudara akan menemukan, saudara, ada satu hal, yaitu ternyata yang disebut dengan 10 hukum Allah ini, itu tidak ada urut-urutannya, saudara. Alkitab itu tidak pernah memberi nomor. Nomor 1, jangan ada padamu Allah lain. Nomor 2, jangan membuat bagimu patung. Terus sampai 10, jangan mengingini. Tidak ada, saudara. Ya, saudara cari di Alkitab Perjanjian Lama, tidak ada urut-urutannya seperti itu. Nah, ini menimbulkan problem. Problemnya apa? Yaitu setiap denominasi gereja akhirnya membuat urutan-urutannya sendiri, saudara, sesuka hatinya. Nomor 1, saya senang ini sampai di sini. Nomor 2, nanti akan saya tunjukkan. Ya, nah, kenapa bisa muncul seperti ini? Ya karena di dalam Alkitab ternyata tidak ada nomor, sehingga saudara, Bapak Gereja Agustinus, Bapak Gereja kesayangan kita ini, Bapak Gereja Agustinus, Gereja Roma Katolik, dan juga Bapak Reformator kita, Martin Luther, di dalam menuliskan 10 hukum Allah ini, itu berbeda dengan gereja reform, saudara. Nah, bedanya apa? Mereka menggabungkan hukum pertama dan hukum kedua menjadi satu hukum. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung. Itu menjadi hukum pertama, ya. Bagi kita itu hukum 1 dan 2 digabungkan, saudara, jadi satu hukum. Lah, kalau begitu kan kurang, Pak. Hukumnya nanti jadi 9. Enggak, ya. Hukum ke-10 dibagi menjadi 2. Sehingga hukumnya tetap 10 hukum, saudara. Dan tetap 10 hukum, tapi urutannya, kelompoknya itu berbeda. Saya tuliskan seperti ini, supaya saudara lebih jelas. Hukum pertama, ya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Ini jadi hukum pertama.
Sehingga hukum ke-10-nya dipecah jadi 2. Hukum ke-9 bunyinya, jangan mengingini istri sesamamu. Hukum ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, dan seterusnya. Ya, ini mestinya kan jadi satu hukum 9 dan 10. Tetapi supaya genap tetap 10 hukum, yang 9-nya dipecah jadi 2. Ya, ini adalah 10 hukum versi daripada Agustinus, Gereja Roma Katolik, termasuk adalah Martin Luther. Tetapi bagi kita, saudara, kita mengikuti pembagian yang umum di dalam Gereja Reform bahwa hukum pertama itu berhenti sampai jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum kedua baru mulai masuk jangan membuat bagimu patung. Dan hukum ke-9 dan 10 ini merupakan satu hukum, yaitu hukum ke-10. Ya, ini satu urut-urutan yang sudah familiar bagi kita. Ya, nah saudara, inilah section pertama tentang introduction, tentang hukum Taurat dan kita. Sekarang saya akan masuk, saudara, di dalam section kedua. Saya akan memberikan analisis dan eksposisi bagaimana kita mentafsirkan hukum yang pertama ini. Ya, dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, Keluaran 20 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Nah, saudara, pertama kita akan membagi kalimat yang panjang ini jadi 2 bagian. Akulah Tuhan sampai dari tempat perbudakan, lalu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, nah ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Saudara, kalimat ini menimbulkan banyak pentafsiran, saudara. Ada yang mentafsirkan ini merupakan bagian dari hukum yang pertama, tetapi ada juga yang mentafsirkan ini adalah introduksi, pengenalan dari 10 hukum. Ya, jadi kalimat pembuka dari 10 hukum itu. Nah, saya sendiri lebih setuju mengikuti pentafsiran daripada Calvin dan orang-orang Puritan, Thomas Watson, Thomas Boston, dan sebagainya, bahwa kalimat ini itu lebih tepat dinilai sebagai kalimat pembukaan, di mana Allah itu memperkenalkan dirinya kepada bangsa Israel sebelum dia memberikan 10 hukum itu. Ya, jadi kalimat ini bukan bagian dari hukum yang pertama. Nah, di dalam kalimat ini ada beberapa hal indah yang bisa kita pelajari. Saudara perhatikan, Allah memperkenalkan diri kepada bangsa Israel dengan 2 identitas, saudara. Pertama, dia ngomong, akulah Yahweh. Ya, kata Tuhan di sini ini memakai huruf besar, artinya Yahweh, Yehova. Allah memperkenalkan identitas pribadinya. Akulah Yehova, akulah Yahweh. Bukan Allah yang lain, saudara. Akulah Yahweh. Identitas kedua dia berikan Allahmu, di mana kata Allahmu ini, your God, ini adalah identitas Allah perjanjian, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, the covenant of grace, ya, God of covenant, Allah perjanjian yang pernah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi Allah memperkenalkan dirinya dengan 2 identitas yang penting yang harus dikenali oleh bangsa Israel. Siapa sih yang akan memberikan hukum ini? Akulah Yahweh. Akulah Allah perjanjian nenek moyangmu. Ya. Nah, saudara, yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dan seterusnya, Thomas Watson mengatakan bahwa di dalam kalimat pembukaan ini Allah itu menyatakan dirinya 2 hal penting di dalam dirinya, yaitu hikmatnya. Melalui hukum-hukum yang akan diberikan ini, Tuhan menyatakan wisdom, hikmat, bagaimana dia ingin mengatur umatnya harus hidup, sekaligus di dalam 10 hukum ini, Allah menyatakan otoritasnya atas umatnya. Akulah Tuhan, akulah Allah nenek moyangmu, yang berotoritas atas hidupmu. Ya, dari 10 hukum ini mewakili hikmat Allah yang luar biasa, sekaligus menyatakan otoritas Allah yang begitu tinggi kepada umatnya. Selanjutnya, saudara,
Apa yang dilakukan Allah ketika dia memperkenalkan akulah Tuhan Allahmu? Dia memperkenalkan yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Dia bukan hanya memperkenalkan siapa dirinya, tapi dia juga menyatakan apa yang ia lakukan. Ini loh aku Allahmu yang membebaskan engkau dari Mesir, ya, dari perbudakan di tanah Mesir. Saudara-saudara, kalimat ini menarik loh, saudara. Dari tempat perbudakan. Jadi Mesir ini bukan tempat rekreasi, saudara, tapi tempat perbudakan. Perbudakan apa, saudara? Nah, ingat ya, Mesir, ketika kita ingat kalimat bangsa Israel dijajah Mesir, kita selalu hanya berpikiran bahwa Mesir ini tempat perbudakan jasmani. Tidak, saudara. Mesir ini tempat perbudakan rohani, saudara. Mesir ini gudangnya berhala. Itulah sebabnya kita sebenarnya akan membahas hukum yang pertama, itu bersangkut paut dengan berhala. Maka Thomas Watson mengatakan, itu adalah satu anugerah untuk dibebaskan dari tempat yang penuh dengan berhala, ya, idolatrous place. Sebab begitu menjijikkannya, begitu besarnya dosa dari perbudakan, dosa dari berhala ini. Jadi ini satu hal yang sangat indah sekali. Anugerah Tuhan membebaskan bangsa Israel dari tanah perbudakan Mesir, yaitu ada tanah perbudakan secara rohani maupun secara jasmani. Calvin juga mengatakan yang sama, ketika Allah memperkenalkan dirinya, membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir tempat perbudakan, Allah membuat dirinya dikenali dengan beberapa sebutan, di mana dia membedakan dirinya dengan semua berhala dan allah-allah yang diciptakan di tanah Mesir. Jadi dengan kalimat ini ya, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan secara rohani juga. Allah itu sedang membedakan dirinya dengan segala berhala yang ada di tanah Mesir. Aku bukan berhala yang engkau kenal di tanah Mesir, ya. Jadi saudara, inilah cara Allah memperkenalkan dirinya, identitasnya sebelum dia memberikan hukum yang pertama. Nah, sekarang kita mulai masuk di dalam penggalan kalimat yang kedua, di mana Tuhan mengatakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara, hukum yang pertama ini mengawali dari rangkaian 10 hukum yang diberikan oleh Tuhan. Tuhan pertama-tama tidak bicara, jangan membunuh, jangan berzina, tidak, saudara. Yang paling penting bagi Tuhan pertama adalah mengenal siapa Allah yang sejati bagi bangsa Israel. Setelah dia memperkenalkan dirinya, dia melarang bangsa Israel tidak boleh ada Allah lain di hadapannya. Dan beberapa hal, saudara, yang bisa kita pelajari dari hukum yang pertama ini. Pertama, hukum ini bicara tentang inner worship, saudara. Ini tidak bicara tentang bagaimana sih cara nyembah Tuhan yang benar, angkat tangan, pakai musik apa. Tidak, saudara. Itu nanti sekunder, itu nanti nomor 2. Pertama, hukum ini berbicara hati manusia secara inner, di dalam dirinya yang terdalam, harus beres, saudara. Pengenalannya tentang siapa Allah yang dia sembah. Ini bicara tentang sikap hati kita kepada Allah. Ya, jadi kalau hukum pertama ini manusia sudah tidak beres, jangan harap hukum kedua sampai hukum ke-10 beres, omong kosong, saudara. Ini ada fondasi daripada 9 hukum yang lainnya. Ini bicara tentang siapa Allah itu bagi kita, saudara. Apa yang paling terutama, siapa yang paling terpenting di dalam hidup kita. Nah, saudara, kalimat ini ya, jangan ada padamu. Ini di dalam bahasa Ibrani ditulis di dalam bentuk kalimat tunggal. Jadi ini bukan bicara jangan ada pada kalian. Enggak, saudara. Ini bersifat personal, pribadi.
Tuhan ingin setiap pribadi umatnya itu mengenal Dia dengan beres. Ini bicara sekali lagi tentang inner worship, saudara. Siapa Allah bagi kita? Ya, ini perintah yang sangat personal bagi bangsa Israel dan bagi kita. Maka Calvin di dalam tafsirannya mengatakan, di dalam perintah ini Allah memerintahkan bahwa Dia dan satu-satunya Dia yang harus disembah. Dan ini menuntut sesuatu penyembahan yang bebas dari segala superstition, itu artinya tahayul. Yang menuntut satu penyembahan yang bebas dari segala tahayul atau berhala. Allah ingin disembah sebagai satu-satunya Allah di dalam hidup umatnya. Maka saudara, bagaimana kita mentafsirkan dan mengaplikasikan hukum ini di dalam hidup kita? Saya akan membagi seperti tadi prinsip hermeneutik ya, secara negatif dan secara positif. Kalimat ini bersifat negatif, saudara, larangan, jangan ya, diawali dengan kata negatif, jangan. Kita mulai dari secara negatif terlebih dahulu. Secara negatif, apa sih yang dilarang di dalam kalimat ini? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Apa yang Tuhan benci? Apa yang Tuhan larang? Pertama, di dalam hukum ini, saudara, Allah menyatakan keberadaan dirinya. Akulah Allah, ya. Jangan ada padamu Allah lain. Maka hukum ini, saudara, perintah ini, itu menolak pemikiran yang bersifat ateisme sekaligus menolak politeisme. Dan kalimat ini atau perintah ini sangat menegaskan kepada monoteisme. Jadi Allah itu ingin dikenali sebagai satu-satunya Allah yang hidup, Allah yang benar. Kalau kita berpikir Allah itu tidak ada, ateisme, keliru saudara, karena kalimat ini mengindikasikan Allah itu ada, Dia memperkenalkan diri. Tetapi sebaliknya, kalau kita berpikir, oh Allah itu ada, dan Allah itu banyak, politeisme, kita juga keliru. Dan itu juga satu kebencian di mata Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, jangan ada Allah lain di hadapanku. Ya, jadi Allah di dalam kalimat ini itu melarang atau membenci prinsip ateisme dan politeisme. Dia menegaskan sebagai satu-satunya Allah yang hidup bagi umatnya. Apa yang Allah larang di dalam perintah ini? Saudara, perintah ini atau hukum ini melarang kita menggantikan Allah dengan Allah lain di dalam hidup kita. Jelas ya saudara? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Berarti Tuhan tidak mau, Tuhan tidak suka, Tuhan membenci. Kalau Allah ini, Allah Yehova ini digantikan, substitute, replace oleh Allah lain di dalam hidup kita. Nah, sekarang saya akan tunjukkan, saudara, beberapa hal-hal penting. Apakah ketika Tuhan mengatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, itu berarti betul-betul ada Allah lain, ada dewa-dewa lain di dalam alam semesta ini. Ya kan? Kan indikasinya bisa seperti itu tafsirannya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Saudara-saudara, jawabannya jelas tidak, saudara. Kenapa tidak? Karena Alkitab ngomong seperti itu. Akulah Tuhan, ya Yehova, dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Jadi tidak ada, saudara, namanya dewa-dewa, ilah-ilah, dewa A, dewa B, Allah A, Allah B, Allah C. Tidak ada. Galatia 4 ayat 8. Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Ini, saudara, premis daripada Alkitab. Monoteis, bahwa hanya ada satu Allah di dalam seluruh jagat semesta ini, yaitu ada Yehova itu sendiri. Lalu apa artinya Tuhan ngomong, kok memberikan larangan?
Tak boleh ada Allah lain di hadapanku. Apa maksudnya? Saudara, jelas maksudnya adalah Allah-Allah lain di sini menunjuk kepada dewa-dewa, berhala-berhala yang diciptakan oleh manusia. Saudara ingat konteksnya adalah di Mesir. Mesir ada satu bangsa yang bersifat politeistik, ya. Di situ ada dewa Osiris, dewa Isis, dewa Ra, matahari, sampai anjing, kucing semua jadi dewa. So, dewa Bastet itu dewa kucing, Anubis itu dewa anjing, macam-macam segala binatang itu pokoknya jadi berhala, jadi dewa. Di dalam konteks itulah, saudara, Tuhan itu mengingatkan kepada bangsa Israel, jangan ada padamu Allah lain yang bersifat berhala, ciptaan manusia di hadapanku. Ini ada satu kejijikan, satu kebencian Allah bagi umatnya. Ya, namun sekarang saya akan tunjukkan, saudara, bagaimana kita sekarang mengaplikasikan prinsip mentafsir 10 hukum Allah yang tadi saya katakan di dalam istilah sinekdoki. Ya, satu kata mewakili banyak kategori atau mewakili hal-hal yang lebih luas. Saudara sekalian, istilah Allah lain di dalam hukum yang pertama, ini adalah kata kunci, saudara. Ini adalah sinekdoki. Kalau saudara mentafsir dan memahami hukum pertama ini secara sempit, Allah lain ini menunjuk kepada dewa-dewa berhala, kita jadi orang suci di hadapan Tuhan. Saya tidak pernah ada patung kok Pak di rumah saya. Saya tidak pernah ke rumah ibadah agama lain untuk menyembah dewa mereka kok. Saya taat beragama, saya setia kepada Tuhan, saya tidak ada Allah lain. Berarti saya tidak melanggar hukum yang pertama ini. Hati-hati saudara, karena Allah lain di sini ada sinekdoki. Ini bukan hanya berbicara tentang patung berhala, saudara. Ini berbicara tentang semua hal di dalam hidup kita. Ya, keluarga kita, ketika itu menggantikan Allah, itu jadi ilah lain, saudara. Hobi kita, harta kita, jabatan kita, pekerjaan kita, ambisi kita, bahkan hamba Tuhan di gerejamu masing-masing. Kalau itu sudah engkau sejajarkan dengan Allah, engkau sedang memberhalakan Dia. Semua hal di dalam hidup kita, ketika itu menggantikan Yehova di dalam hidup kita, kita sedang menyembah Allah lain di dalam hidup kita. Ini sinekdoki, saudara. Jadi ini bukan sesimpel yang kita pikirkan. Saya orang baik-baik, Tuhan, saya tidak pernah berhala. Saya tidak sembah patung A, saya tidak sembah dewa A, dewa B. Belum tentu, saudara. Martin Luther mengatakan, apapun di dalam hatimu yang mengikat engkau dan engkau bergantung kepada hal-hal tersebut, itu layak disebut sebagai Allah di dalam hidupmu. Ini adalah perintah di dalam hukum yang pertama. Allah lain, ini sinekdoki yang mewakili begitu banyak hal di dalam hidup kita. Maka Ayub 31 ayat 24 dan 28, jikalau aku menaruh kepercayaan kepada emas dan berkata kepada kencana, engkaulah kepercayaanku, maka hal itu juga menjadi kejahatan yang patut dihukum oleh hakim. Karena Allah yang di atas telah kuingkari. Lihat, saudara. Kalau aku mempercayakan hidupku kepada materi, maka aku patut dihukum, kata Ayub. Ya, di dalam penderitaannya dia bisa mengatakan kalimat seperti ini. Saudara, itu ada apa yang Tuhan benci ya, nomor 1 dan nomor 2. Sekarang kita masuk di dalam nomor 3. Apa yang Tuhan larang secara negatif di dalam kalimat ini, saudara? Yang ketiga, saudara, hukum ini juga melarang kita mencampur adukkan Allah dengan dewa lain, atau istilahnya sinkretisme. Kalau tadi menggantikan, ya, Allah Yehova kita buang, kita gantikan dengan dewa A, dewa B. Sekarang yang ketiga ini kita ngomong, enggak kok, saya tidak membuang Allah. Allah tetap ada di dalam hati saya. Tetapi saya mencampurkan iman saya
dengan dewa-dewa lain. Sinkretik. Ini ada satu kejijikan yang juga Tuhan benci, saudara. Kita melanggar perintah yang pertama ini. 2 Raja-Raja 17 ayat 33. Mereka berbakti kepada Tuhan, tetapi dalam pada itu mereka beribadah kepada Allah mereka sesuai dengan adat bangsa-bangsa yang dari antaranya mereka diangkut tertawan. Saudara, ini konteksnya Samaria, saudara. Ya, jadi ketika Samaria itu ditaklukkan, kemudian dikirimkan orang bangsa-bangsa asing tinggal di Samaria, di situ terjadi sinkretisme. Mereka berbakti kepada Tuhan, tapi juga berbakti kepada Allah lain, yaitu bangsa-bangsa asing yang dibawa masuk ke Samaria. Nah, ini adalah kebencian di mata Tuhan, saudara. Ini pelanggaran, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi Tuhan itu tidak suka dicampur adukkan, dikawinkan dengan dewa-dewa lain di dalam hidup umatnya. Ya, kita merasa tidak cukup ada satu Allah, Yehova, kita butuh Allah lain supaya merasa aman, lalu kita beribadah kepada mereka. Tidak, saudara. Nah, Calvin mengatakan, ketika bangsa Israel menyembah Baal, mereka tidak bermaksud menggantikan Allah di dalam hidup mereka, melainkan mereka bermaksud menaruh atau menyandingkan Allah dengan dewa Baal tersebut. Ya, ini adalah sesuatu yang intolerable, tidak bisa ditoleransi. Ini adalah sesuatu kejijikan di dalam penyembahan kepada Allah. Tidak bisa, saudara. Di dalam hidup kita, kalau kita mau menyembah Allah, kita harus membuang semua hal yang bersifat sinkretik di dalam hidup kita. Ya, ini adalah prinsip yang ketiga, apa yang Tuhan larang. Bukan sekedar menggantikan Allah, tapi mencampur adukkan Allah, itu juga melanggar perintah yang pertama. Nah, yang keempat, saudara, apa yang Tuhan larang dari perintah ini yang terjadi di dalam banyak hidup manusia. Hukum ini, saudara, juga melarang bukan sekedar mencampurkan Allah dengan berhala, tetapi juga mencampur adukkan Allah dengan semua apapun, termasuk praktek-praktek okultisme, mitos-mitos, ataupun tradisi-tradisi leluhur, adat dan budaya, dan semuanya yang bertentangan dengan Allah. Ini yang seringkali kita tidak sadari. Oh, saya tidak pernah sembah patung, saya tidak pernah sembah dewa A, dewa B. Tapi di dalam hidup kita, saudara, kita masih berpegang kepada tradisi leluhur. Kita masih berpegang kepada sesuatu adat budaya yang jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Jelas-jelas melecehkan Allah. Misal, banyak orang Kristen masih percaya hari baik, hari tidak baik. Apa ini, saudara? Ini melanggar hukum pertama, saudara. Berarti saudara masih mempercayakan hidup kita kepada hari baik, hari tidak baik. Banyak orang Kristen membangun rumah, masih lihat feng shui. Oh, arahnya mesti menghadap sini, ya. Kamar tidak boleh menghadap situ, jendelanya ukurannya segini, pintunya mesti segitu, dapur mesti di situ, dan sebagainya. Berarti saudara ada Allah lain di hadapan Allah yang benar, saudara. Kita masih hidup di dalam kebudayaan tradisi leluhur kita yang jelas-jelas bertentangan dengan firman Tuhan. Masih percaya yang namanya guamia, jamsi, melihat masa depan, dan sebagainya, ramalan-ramalan daripada bintang-bintang, dan lain-lain. Saudara, ketika kita melakukan praktek-praktek seperti ini, kita sedang melanggar perintah yang pertama di dalam hidup kita, saudara. Ya. Matius 6:24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara, hati manusia itu tidak bisa dibagi jadi dua, saudara. Apalagi jadi tiga, jadi empat. Hati manusia harus dipersembahkan kepada Allah yang benar itu secara utuh, bukan dibagi-bagi. Tuhan, saya percaya, engkau sih percaya, tapi saya tetap pegang tradisi leluhur ini, itu, dan sebagainya, saudara. Kita sedang
melanggar hukum yang pertama ini. Imamat 19 ayat 31, janganlah kamu berpaling kepada arwah atau kepada roh-roh peramal, janganlah kamu mencari mereka, dan dengan demikian menjadi najis karena mereka. Akulah Tuhan Allahmu. Ini kebencian luar biasa, saudara. Kalau kita di dalam hidup mengikut Tuhan, kita masih melakukan praktek-praktek okultisme terselubung yang dibungkus dengan berbagai nama. Itu satu kejijikan di mata Tuhan. Berarti kita ada Allah lain di hadapan Yehova. Jadi kesimpulan singkatnya seperti ini, saudara. Ketika kita mempercayakan hidup kita, atau kita mengasihi sesuatu dalam hidup kita selain Yehova, selain Allah itu sendiri, itu tandanya kita sudah memiliki Allah lain di dalam hidup kita. Entah pekerjaan kita, hobi kita, harta kita, keluarga kita, apapun. Ya, ketika kita menggantungkan hidup kita kepada Dia, kepada mereka, kita mengasihi hal-hal seperti ini, berarti kita sudah melanggar hukum yang pertama ini. Saudara-saudara sekalian, kenapa Allah melarang ada ilah lain di dalam hidup umat-Nya? Kenapa perintah ini begitu urgent, begitu penting, sehingga harus mengawali 10 hukum ini? Saya memberikan 3 alasan utama, saudara. Pertama, ini ada satu kekejian, kejijikan, disgrace di mata Tuhan. Ulangan 7:25. Patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis, perak dan emas yang ada pada mereka janganlah kau ingini, dan kau ambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan engkau terjerat karenanya. Sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Ya. Segala hal yang menggantikan Allah di dalam hidup kita, apapun itu, adalah satu kekejian di mata Tuhan. Kedua, saudara, kenapa Dia melarang? Sebab Dia adalah Allah yang pencemburu. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Allah tidak suka diduakan, Allah tidak suka dikesampingkan, Allah tidak suka disandingkan dengan apapun di dalam hidup umat-Nya. Ketiga, saudara, kenapa Allah melarang? Sebab apa yang kita jadikan ilah atau berhala di dalam hidup kita, entah itu dewa, entah itu harta, atau apapun, semuanya itu selalu bersifat sia-sia. In vain. Yesaya 45 ayat 6. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Jikalau kita menyerahkan hidup kita, jikalau kita mempercayakan hidup kita kepada hal-hal yang seperti ini, maka Tuhan katakan semua adalah sia-sia. Ya. Saudara, Yesaya 45 ini penting sekali. Nanti saya harap saudara baca seluruh pasal. Di sana Tuhan marah luar biasa kepada bangsa Israel yang jatuh kepada penyembahan berhala. Nah, Tuhan mentertawakan dewa-dewa mereka. Punya mata tidak bisa melihat. Punya tangan tidak bisa menolong. Dan punya kaki tidak bisa berjalan karena semua benda mati yang sia-sia. Ya, nah ini adalah secara negatif perintah ini melarang kita melakukan hal-hal seperti ini. Sekarang kita masuk di dalam poin yang B. Secara positif hukum ini menuntut kita melakukan beberapa hal. Nah ini ya tadi saya katakan di balik larangan ada perintah. Di balik perintah ada larangan. Saudara pegang prinsip pentafsiran ini baik-baik. Sekarang kita menuju kepada hal perintah yang positif di balik larangan yang negatif ini. Apa saudara yang Tuhan tuntut dari kita? Pertama, ada 8 poin. Pertama, jelas Tuhan menginginkan kita mengasihi Dia dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kita. Ulangan 6
ayat 4. Ini ayat terkenal sekali. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap kekuatanmu. Bukan setengah hati, seperempat hati, saudara. Segenap hatimu. Jadi ini perintah pertama yang Tuhan inginkan dari umatnya. Kita harus belajar mengasihi Allah dengan segenap hati kita. Bukan mengasihi dunia dan segala isinya atau dewa-dewa di dalam dunia ini. Kedua, Tuhan memerintahkan di dalam kalimat ini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dia memerintahkan supaya kita mengenali dirinya dengan sedalam-dalamnya. Yeremia 31 ayat 34, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikian firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ya, saudara-saudara, di balik perintah, di balik larangan kita tidak boleh ada Allah lain. Di situ ada perintah, tuh kita harus belajar mengenal siapa Allah kita, saudara. Jangan kita merasa saya sudah kenal Allah sejak kecil, saya sudah sekolah minggu, saya sudah tahu Allah. Tidak, saudara. Mengenal Allah itu proses seumur hidup yang terus harus kita kejar. Kita harus belajar untuk mengenal Dia. Ketiga, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Berarti di situ ada perintah supaya kita bergantung dan mengandalkan Allah di dalam hidup kita. Ya, tidak boleh ada Allah lain. Tidak ada boleh praktek-praktek okultisme. Kita harus belajar bergantung, mengandalkan Allah di dalam hidup kita. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Di balik perintah atau larangan, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, Tuhan menginginkan kita mempercayakan diri kita hanya kepada Dia. Bukan kepada berhala, bukan kepada materi, bukan kepada pejabat-pejabat atau penguasa, hanya kepada Dia. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kita harus belajar di dalam hidup mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Allah, ya, bukan kepada yang lain. Yang kelima, saudara, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan menuntut kita untuk menghormati dirinya. Bukan menghormati hal-hal lain di luar diri Allah. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita. Ulangan 32 ayat 3. Dan yang keenam, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Di situ ada perintah supaya kita belajar taat kepada Allah di dalam hidup kita. Bukan taat kepada berhala. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Ya, jadi di dalam perintah, di dalam larangan jangan ada padamu Allah lain, Tuhan menuntut kita takluk taat kepada dirinya di dalam hidup kita. Yang ke-7 adalah di balik larangan ini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan menginginkan kita puas terhadap dirinya. Ini penting, saudara. Orang yang tidak puas kepada Allah akan lari kepada hal yang lain. Lari kepada berhala, lari kepada materi, dan sebagainya. Di balik larangan ini, Tuhan ingin kita untuk puas dengan Allah. Ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Ya, the Lord is my portion. Tuhan itu warisanku, kata Daud. Ini menunjukkan kepuasan dirinya kepada Tuhan. Dan terakhir, saudara, apa yang Tuhan perintahkan di balik larangan ini? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tuhan menginginkan kita beribadah
mengabdi, melayani Dia sebagai satu-satunya pribadi di dalam hidup kita. Ya, Yosua 24, lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Saudara, ini bagian yang sangat indah sekali ya di dalam masa tuanya Yosua. Yosua mengingatkan kembali kepada bangsa Israel, kepada siapa mereka harus mengabdi, beribadah, dan sebagainya. Lalu di dalam ayat 21, saudara, tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Berarti kita beribadah, mengabdi, melayani Dia sebagai satu-satunya Allah di dalam hidup kita. Saudara-saudara, sebelum menutup akan materi kita pada malam hari ini, saya memberikan satu perenungan bagi kita. Pertanyaan yang penting, saudara. Adakah Allah lain di dalam hidup kita, saudara? Kalau kita mentafsirkan hukum pertama ini secara letterluck, kita jadi orang baik-baik. Saya tidak pernah sembah patung kok. Saya tidak pernah ada berhala kok. Saya tiap minggu ke gereja kok. Saya rajin baca Alkitab kok. Saya rajin melayani kok. Tetapi betulkah, saudara, di dalam hati kita tidak ada Allah lain? Ini yang harus menjadi perenungan secara pribadi bagi kita. Saya kutipkan ya satu kalimat menarik dari Philip Graham Ryken, saudara. Dia mengatakan, alasan kita memiliki masalah mengenali berhala kita secara pribadi, ya kita sulit mengenali berhala pribadi kita, itu bukan karena kita tidak memiliki ala-ala palsu di dalam hidup kita, tetapi karena begitu banyaknya berhala di dalam hidup kita. Saudara ngerti maksudnya? Karena kita saking banyaknya berhala di dalam hidup kita, saudara, kita sendiri jadi sulit untuk mengenali berhala itu. Bayangkan, saudara. Ini kalimat yang sangat menegur kita, karena begitu banyak berhala di dalam hidup kita yang kita tidak sadari. Kita merasa kesulitan untuk mengenali berhala itu sendiri. Nah, sekarang saya akan tutup pertanyaan dan perenungan ini dari satu kalimat dari seorang Puritan, Ezekiel Hopkins, ya. Saudara, di dalam bukunya Tafsiran 10 Hukum, dia mengatakan satu kalimat. Saya akan coba terjemahkan ya, saudara. Sekarang cobalah kasihmu kepada Allah dengan hal-hal berikut ini. Nah, ini saudara. Apakah engkau menginginkan dengan sungguh-sungguh dan dengan satu affection kepada dirinya, maksudnya kepada Allah, ya, apakah engkau sungguh-sungguh menggebu-gebu mencari Allah? Apakah engkau menemukan sesuatu holy impatient di dalam spiritmu sampai kamu menikmati dirinya Allah? Jadi maksudnya adalah, apakah engkau betul-betul memiliki satu ketidaksabaran yang kudus di dalam hatimu, kau gelisah terus sampai engkau betul-betul menikmati Allah di dalam hidupmu? Ini pertanyaan dia yang kedua. Yang ketiga, apakah tidak ada yang lain yang bisa memuaskan engkau selain Allah? Ya, will nothing else content you but God? Apakah tidak ada yang lain yang bisa memuaskan dirimu selain Allah? Dapatkah engkau berkata bahwa tidak ada yang lain di langit, ya, atau di bumi ini yang engkau inginkan dibandingkan dengan Dia? Coba bayangkan, saudara. Bisa enggak kita ngomong, saudara? Tidak ada yang saya inginkan di seluruh jagat alam semesta ini yang saya inginkan dibandingkan dengan Allah. Dan dapatkah engkau berkata, jika seluruh dunia ini dilemparkan kepada engkau, diberikan kepada engkau di bawah kakimu, menjadi milikmu, bisakah engkau membuangnya? Dan engkau menganggapnya itu tidak penting lagi. Nah, ini saudara, ya, ini satu perenungan yang diberikan oleh Ezekiel Hopkins, satu tantangan di dalam bukunya.
Bagaimana sebenarnya kita itu mengasihi Tuhan di dalam hidup kita? Bisa enggak kita melakukan hal-hal seperti ini? Oke ya, materi kita di dalam hukum pertama ini berakhir sampai di sini. Saya akan stop, kita masuk di dalam